Lo tahu nggak sih ada bocil yang nyelesain kasus penculikannya sendiri, Jan? Loh, gimana caranya tuh San begitu? Jadi ini kisah bocil 9 tahun yang ngebantu polisi nangkep penculiknya sendiri, Jan. Gara-gara kebanyakan nonton seri kriminal. Nama anak ini Janet Tamayo. Di suatu hari pas Janet baru pulang sekolah, Jan, dia ngeliat pintu rumahnya itu kok kebuka sedikit gitu. Nah dia kira itu ibunya pulang cepet kan. Pas masuk, ternyata Janet tuh ngeliat kaca jendela udah pecah, Jan. Terus kabel telepon juga dipotong. Tiba-tiba setelah itu, Jan, ada pria asing yang pura-pura nanyain sesuatu. Terus maksa masuk, ngeborgol dan ngikat si Janet itu, dibawa masuk ke mobil. Nah pas penculikan itu terjadi, si ibu dan kakaknya itu pas pulang ke rumah. Akhirnya mereka ngecoba ngelawan dong. Kakaknya yang umur masih 15 tahun itu ngambil obeng terus kayak ngelawan dia, tapi pasti kalah dong. Terus juga ibunya ngambil panci, ngelawan juga tapi tetap kalah. Begitu polisi datang, mereka nemuin Dart ya kan di garasi di dapur, tapi nggak ada tanda-tanda Janet itu di mana lokasinya. Tapi ada seorang detektif cewek yang nanganin kasus ini, namanya Heather Randall. Dia itu tetap berusaha nyari cara. Dia sebarin poster, naik helikopter, bahkan di helikopter itu ada speaker ya buat manggil-manggil nama si Janet itu. Tapi ya tetap nggak ada hasil. Janet ini posisinya dikurung di kamar mandi di lantai 2. Terus setiap kali penculiknya pergi, dia itu dikurung dan diborgol di tiang shower. Nah dari sini Janet tuh mulai inget pelajaran-pelajaran dari seri CSI yang dia tonton. Kalau mau pelaku yang ketangkep, ya harus ada buktinya. Di hari kedua, dia mulai pura-pura ramah ke penculiknya. Basa-basi sama si pelaku. Ini main psikis ya ini kan. Main games ya. Ya tujuannya biar dapat kepercayaan dari si pelaku. Dia sempat tuh pura-pura haus ya kan. Terus penculiknya ngambilin air. Saat itu dia iseng ngeraba borgolnya itu, Zed. Dan dia itu sadar kalau borgolnya itu ternyata bisa dibuka tanpa kunci. Jadi kayak borgol training gitu lah kalau di polisi ya. Terus dia buka, habis itu dia buru-buru nyari barang bukti gitu, Zed. Kayak jam tangan pelaku, mainan tanah liat, bahkan pakaian dalam dari pelakunya untuk bukti DNA ya. Semua itu dia sembunyiin di bawah tempat tidur. Di hari ketiga, pelaku itu nyuruh si Janet tuh mesen pizza. Bodohnya dia kasih HP dan alamat rumahnya sendiri. Dari situ Janet ngapalin alamat lengkapnya yang disebut juga sama si operator pizzanya itu. Udah tuh pas pizzanya datang, dia akhirnya sembunyiin barang-barang bukti yang dikumpulin di kotak pizza dan ditaruh di bawah tempat tidurnya. Dan di hari keempat, Chat, ternyata pelaku itu emang pengen ngelepas si Janet. Jadi udah mulai takut juga nih ya, parno kan. Begitu dilepas di sebuah toko, si Janet tuh langsung lari nyari telepon dia itu. Dan untungnya si kasir dari tokonya itu ngeh kalau itu tuh anak yang lagi hilang nih. Langsung lah polisi datang. Begitu sampai si Janet bilang ke polisinya kalau dia itu punya bukti identitas si pelaku, sekaligus ngasih alamat lengkapnya. Polisi akhirnya konfirmasi alamat itu lewat toko pizzanya dan langsung kirim tim SWAT datang gerbek rumahnya. Nah sesuai omongan si Janet, mereka itu nemu semua barang buktinya di bawah tempat tidur dalam kotak pizzanya. Setelah itu walaupun dia udah bebas gitu ya si Janet ya, tapi dia tetap trauma ya. Jadi selama 6 tahun dia tuh gak bisa keluar rumah. Tapi sekarang Janet tuh kan udah gede kan. Dia ambil kuliah di bidang penegakan hukum, pengen jadi detektif kayak seri CSI yang dia tonton.